Shalom Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah minggu di saat ini. Mari dalam sukacita iman kita bersama, masih dalam situasi kondisi pergumulan kita mengenai virus corona ini, kita masih tetap untuk ibadah secara online di rumah bersama keluarga. Dan kiranya firman ini nanti akan menjadi pedoman bagi kita untuk kita renungkan bersama dalam ibadah kita. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa untuk pembacaan firman dan renungan di saat ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Sampai hari ini berkat-Mu terus kami nyatakan, terus kami nikmati dan rasakan di dalam hidup ini. Saat ini kami bersyukur Tuhan ketika kami masih dipertemukan meski hanya melalui via online, lewat firman Tuhan yang terus akan kami dengar. Tapi kami percaya ini tidak menyurutkan iman percaya kami, tetapi kami tetap mendapat berkat lewat firman Tuhan di saat ini. Diberkati setiap orang yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya menjadi kekuatan untuk dipegang dalam menghadapi setiap kehidupan kondisi yang ada. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, tentu dalam kehidupan kita, kita membutuhkan yang namanya firman Tuhan. Nah, terkadang juga di tengah kehidupan seperti ini juga kita butuh firman Tuhan. Setiap harinya, bukan hanya di saat kondisi yang mencekam seperti wabah virus ini, tetapi juga di tengah situasi kondisi apapun kita membutuhkan firman, baik sukacita, baik duka, senang, susah, kita butuh firman Tuhan. Dan saat ini firman Tuhan yang akan kita belajar bersama dalam ibadah minggu ini yaitu mengenai firman Tuhan dari kitab Keluaran 20 ayat 12. Satu ayat saja menjadi bagian firman Tuhan. Saya akan baca untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudara mengikutinya di rumah masing-masing dengan firman Tuhan dari Keluaran pasal 20 ayat 12. Berbunyi demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ini menjadi firman Tuhan. Renungan di ibadah minggu ini saya ambil dari kitab Keluaran ini menjadi firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan kita terus berbahagia mendengarkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, satu tema yang saya boleh bagikan bagi kita saat ini yaitu mereka harus dihormati. Nah siapa mereka itu? Tentu kita sebagai orang-orang yang ada di dunia itu kita memiliki orang tua masing-masing. Baik kita yang sudah lanjut usia pun kita pasti punya kenangan bersama orang-orang tua kita. Baik juga masih muda, masih anak-anak, tentu masih bisa merasakan kehadiran orang tua yang ada di sisi kiri samping kanan yang ada di rumah kita masing-masing. Nah kalau kita melihat bahwa pembacaan firman Tuhan ini adalah salah satu bagian dari 10 hukum Taurat. Itu salah satunya adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Kenapa kita harus menghormati? Kenapa Tuhan memerintahkan kita untuk menghormati ayah dan ibu kita? Sehingga ketika kita menghormati mereka, maka ada umur panjang, ada tanah yang diberikan Tuhan bagi kita semua. Nah mari kita perhatikan bersama. Kita lihat dulu kata hormat ini dalam bahasa Ibrani itu adalah kahvot. Nah ini berarti secara harafiah berarti menjadi berat atau bertambah berat. Ini yang diterjemahkan secara harafiah, arti dari kata kahvot ini yang ambil dari kata hormat. Nah tentu pada zaman kuno dulu Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang berat itu memiliki nilai yang sangat-sangat berharga besar. Bahkan lebih besar suatu makna dari suatu yang berat itu dalam tanda kutip. Atau tentu yang dianggap dari zaman kuno itu adalah batu mulia dan logam yang dinilai kebanyakan oleh bobot mereka. Nah kita tahu bahwa kalau kita tahu logam mulia itu seperti perhiasan emas, seperti batu emas, perak, seperti berlian khususnya, itu adalah sesuatu logam yang sangat berharga, punya nilai. Tentu siapa yang bisa mendapatkan berlian saja sekecil apapun itu dia bisa
membeli rumah dan lain sebagainya. Nah, sesuatu yang berharga ini tentu sangat dimiliki nilai yang besar pada zaman dulu itu. Kenapa? Sehingga dalam Ibrani itu diartikan seperti itu. Nah, bahkan orang kadang-kadang dinilai menurut berapa berat mereka. Nah, dalam Alkitab orang tua itu diberi bobot yang sangat besar. Jadi dari penerjemahan sebuah Alkitab bahwa orang tua itu memiliki suatu makna, suatu hal yang sangat besar dinilai. Sehingga kenapa justru dalam kisah para bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka menerima yang namanya hukum Taurat. Dan di situ salah satunya Tuhan mau mengajarkan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu. Karena ketika engkau menghormati ayah dan ibumu, maka di sana engkau akan menerima suatu berkat, suatu anugerah dari Tuhan. Karena dikisahkan bahwa orang tua itu adalah suatu hal yang sangat harus dihormati. Nah, Bapak Ibu Saudara, para rabi Yahudi pada zaman itu mengajarkan bahwa orang tua harus dihormati karena mereka adalah mitra Allah. Jadi orang tua itu adalah mitra Allah. Siapapun itu, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki orang tua, kita harus menghormati. Menghormati ayah, menghormati ibu. Ayah yang adalah kepala keluarga dan ibu adalah sebagai tiang doa. Kita harus hargai, karena ada juga mengatakan bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Nah, hal-hal ini yang harus kita renungkan bersama, karena terkadang di tengah situasi kondisi yang ada, kita sudah tidak lagi memikirkan hal-hal seperti ini, menghormati orang tua dan lain sebagainya. Nah, orang tua ini dipakai sebagai mitra Allah untuk adanya seorang anak. Nah, ini pemikiran zaman Yahudi dulu. Jadi orang tua itu diartikan bahwa mereka adalah mitra Allah. Sehingga kenapa dihormati? Karena mereka juga akan nanti menghadirkan seorang keturunan atau seorang anak. Sehingga Allah adalah pencipta kehidupan dan orang tua itu adalah medianya. Sehingga ketika Allah menciptakan manusia, itu tentu ada orang tua. Nah, orang tua kita pertama adalah Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa itu melahirkan Kain dan Habel, dan seterusnya keturunan dan keturunannya. Sehingga ketika kita menghormati orang tua dihormati, bahwa kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu dengan cara kita mengasihi mereka. Hormat bukan berarti hanya sekedar kita menghormati saja kepada mereka, tapi justru ada nilai di dalamnya bahwa kita harus menghargai mereka, kita harus mengasihi mereka, menyayangi mereka. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, menghormati orang tua bukanlah soal apa yang mereka sudah mereka lakukan atau perbuat kepada kita, tetapi peran yang Tuhan berikan kepada mereka, yang olehnya kita sebagai anak boleh hadir dalam dunia ini. Nah, itulah, bukan berarti apa yang sudah mereka perbuat juga, tetapi justru bagaimana peran mereka menghadirkan kita. Peran Tuhan juga di dalamnya menghadirkan orang tua kita, menghadirkan kita untuk menikmati kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Nah, hal ini juga tidak berarti orang tua boleh hidup secara sembarangan. Nah, ini anak-anak sudah menghormati, semua sudah menghormati orang tua, tetapi orang tua itu juga harus diingatkan bahwa tidak boleh hidup sembarangan. Kita anak-anak, orang tua boleh mengajar, mengatur kita, tetapi kita sebagai anak adalah untuk mengingatkan mereka bahwa ketika orang tua sudah ada keliru, sudah salah, mungkin kita harus mengingatkan dan menegur mereka, bukan memarahi, tapi menegur dan mengingatkan mereka bahwa sudah salah, sudah di luar dari jangkauan. Nah, itulah tugas kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang mau dimaksudkan oleh Keluaran, bahwa dalam hukum ini, hukum Taurat ini disampaikan bahwa hormatilah, sebab di sanalah berkatmu yang akan diterima. Nah, dalam situasi kondisi seperti ini, maka mari kita sejenak merenungkan ketika ada di rumah, beribadah di rumah, kita sebagai anak-anak, kita sebagai kakak beradik, orang tua dan lain sebagainya, kita hidup di dalam satu persekutuan di dalamnya bersama. Kita di sana mau melihat bahwa bagaimana kerukunan, bagaimana komunikasi. Mungkin sebelum ada pandemi ini komunikasi kita tidak terjalin dengan baik karena pekerjaan, kesibukan. Tetapi dengan adanya virus ini, kita mengambil sebuah makna bahwa kita boleh bersama menikmati berkat
Tuhan, menikmati komunikasi bersama keluarga orang tua kita, ataupun belum ada yang masih karena pekerjaan jauh tidak berkomunikasi hanya lewat telepon, tapi justru ada sesuatu hal yang bisa kita terima dari situasi kondisi yang ada. Tapi bagaimana kita tetap terus menghormati orang tua kita, karena kita harus menyadari bahwa ini membuat kita menjadi seorang yang lebih dewasa di dalam kehidupan ini. Dan bagaimana kita takut kepada orang tua, kita takut kepada mereka, dan bagaimana juga kita menghormati orang tua kita. Sehingga ketika kita sudah melakukan hal itu, maka ada berkat cinta kasih yang kita terima. Akan terkadang juga mungkin kita punya kesalahan, maka kita perbaiki. Saatnya kita perbaiki. Karena mungkin sekarang ini adalah situasi kondisi yang sangat membuat kita bergumul bersama, tetapi jangan jadikan ini sebagai sebuah beban. Tetapi mari kita tetap diberi hikmat untuk semangat menjalani kehidupan ini, untuk tetap terus berada bersama dengan Tuhan, bersekutu di dalam Tuhan, dalam satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita saling menghormati orang tua terlebih, kita saling menghormati sesama, maka di sanalah pasti kita akan menerima berkat dari Tuhan. Dan ketika kita menerima berkat itu, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita jangan pernah takut dengan virus corona, tetapi kita diberi hikmat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita hidup dalam doa, kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, mendekatkan diri lagi dengan Tuhan, maka pasti kita akan dijauhi oleh wabah virus corona. Berhati-hatilah, tetap menjaga diri, kita tetap terus ada dalam protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah. Jangan kita lalai, kita harus berjaga-jaga, dan kita tetap terus berdoa. Semoga firman ini mengajarkan kita untuk kita menghormati orang tua, menghormati yang lebih mengasihi kita, sehingga benar-benar apa yang menjadi berkat Tuhan itu tidak terhalangi oleh karena hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi marilah kita bersukacita di dalam Tuhan, dan Tuhan tetap menjadi milik bagian kita. Tuhan memberkati kita semua dan memberkati firman-Nya. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat firman-Mu di hari ini. Kiranya berkat firman-Mu di hari Minggu ini menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami melangkah melihat masa depan. Kami diajarkan untuk bagaimana kami mengingatkan kembali bagaimana kami menghormati orang tua. Orang tua adalah mitra Allah, mitra Tuhan di tengah kehidupan kami. Oleh karena itu, ajar kami untuk tetap terus bisa menjadi anak-anak yang lebih baik, mencintai orang tua kami. Dan kami percaya pun sebagai orang tua, kami pun boleh menjadi orang tua yang benar-benar tidak hidup sembarangan, tetapi hidup mengasihi anak-anak kami. Berkati keluarga-keluarga kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, siapapun mereka, Tuhan berkati. Bahkan anggota gereja kami GPI Malang yang bersama-sama mengikuti ibadah ini, Tuhan berkati. Bahkan pengurus gereja Tuhan berkati, dan GPI Malang Kau berkati. Kiranya kami boleh bertumbuh dalam pelayanan di tengah kondisi yang ada. Kami percaya berkat cinta kasih-Mu selalu menjadi milik bagian kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk berkat firman-Mu. Kiranya ini menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.